Selamat sore anak-anak, dimanapun kalian berada. Sore hari ini kita akan mulai ibadah online sore hari ini. Ayo kita semua sudah siap semua ya. Anak-anak sudah mandi, sudah pakai pakaian rapi untuk beribadah. Kita menghargai hadirat Tuhan. Yuk kita mau mulai, kita nyanyikan kemurahan-Mu. Anak-anak di rumah kita nyanyikan sambil berdiri ya. Tutup mata, lipat tangan, dan tundukkan kepala. Ikuti tante ya. Terima kasih Tuhan, sore hari ini kami anak-anak-Mu boleh beribadah untuk melayani, memuji Engkau, membesarkan nama Tuhan. Mari Tuhan, urapi kami semua dengan urapan Roh Kudus-Mu. Berikan kesukaan di dalam hati kami semua, supaya kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, kami mau bersatu hati untuk mengusir kuasa-kuasa roh jahat, roh main-main, roh ngantuk, roh tidak taat, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hai iblis, pergi keluar dari hati kami, dari ruangan ini. Darah Yesus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhir, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Nah anak-anak, yuk kita semua mau memuji Tuhan. Anak-anak bangkit berdiri, tetap berdiri ya. Kita nyanyikan dengan tepuk tangan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus ada kuasa untuk mengusir
kuasa-kuasa iblis yang akan mengganggu kita ya. Nah, kita nyanyikan lagi sebab Dia hidup. Kita lanjutkan ya. Tuhan Yesus sudah mati untuk kita ya. Maka karena Dia hidup, kita mempunyai pengharapan akan ada hari yang terang, yang cerah untuk kehidupan kita ya. Karena Tuhan sudah hidup bagi kita. Nah, sekarang kita lanjutkan glory glory haleluya ya. Anak-anak tepuk tangan, yuk. Boleh duduk, kita dengarkan pengumuman ya. Ibadah sekolah minggu onsite di gereja Surabaya jam 9.15, Malang jam 10, Medan jam 9.15, Jakarta jam 4 sore. Setiap kali anak-anak beribadah memakai pakaian yang rapi ya. Bagi yang sudah bisa membaca dan menulis, bisa menyiapkan Alkitab dan alat-alat tulisnya. Ringkasan firman Allah, link YouTube, tugas dan kegiatan sekolah minggu bisa dilihat di Google Classroom dengan kode kelas KZY-IYNP. Bagi anak-anak yang mengikuti ibadah bersama orang tua di gereja, supaya mengikuti dengan baik, tertib, tidak jalan-jalan, tidak teriak-teriak, dan tidak mengganggu saat ibadah. Anak-anak duduk manis ya saat mendengarkan firman Tuhan. Nah, sekarang tiba saatnya kita akan menyanyikan lagu Haleluya 12 kali. Kita mau mendengarkan firman. Sikap doa yang benar ya anak-anak ya. Haleluya.
Ikuti tante untuk berdoa. Terima kasih Tuhan, puji-pujian sudah kami naikkan. Tiba saatnya kami mau mendengarkan firman-Mu. Urapi kami semua. Jamah segenap kehidupan kami, juga telinga kami. Urapi dengan Roh Kudus-Mu, supaya kami boleh mendapat berkat dari firman-Mu. Tuhan, kami mau bersatu hati untuk mengusir kuasa-kuasa, roh jahat, roh main-main, roh ngantuk, roh tidak taat, roh yang tidak mau membuat kami mendengar firman. Tuhan tolong di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hai iblis, pergi keluar dari hati kami, darah Yesus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, kami akan duduk manis untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, sore hari ini judul firman-nya adalah penyertaan Roh Kudus dalam kehidupan kita ya. Nah, penyertaan Roh Kudus itu sangat dibutuhkan oleh kita ya. Tuhan sudah mati, bangkit ke surga untuk memberikan Roh Kudus sebagai penolong dalam kehidupan kita ya. Bila kita mau menjadi seperti Daud kecil ya, yang dipanggil kemudian dipilih oleh Tuhan sehingga urapan Roh Kudus selalu ada dalam kehidupan kita. Seperti Daud kecil ya, Roh Kudus begitu Daud diurapi oleh Nabi Samuel ya, diurapi dengan minyak urapan Roh Kudus, maka Roh Kudus selalu menyertai kehidupannya dan membuat apa yang dilakukan oleh Daud menjadi berhasil. Sehingga Daud boleh memuliakan nama Tuhan dalam kehidupannya. Kita juga ya, kalau kita mau mendapatkan urapan Roh Kudus, penyertaan Roh Kudus, maka kita harus hidup taat dan dengar-dengaran pada kehendak Tuhan. Sekarang pertanyaannya, di mana kita bisa tahu kehendak Tuhan? Ya, lewat mendengar dan dengar-dengaran pada firman Allah. Ya, firman pengajaran yang benar yang kita dengar dan melakukan firman Allah yang kita dengar dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Firman Allah itu kita dengar ya lewat mendengar firman. Nah, firman itu kita taruh, kita mengerti apa sih yang mau dikehendaki oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Kita mengerti ya. Kemudian kita simpan di dalam hati kita supaya menjadi iman dalam kehidupan kita. Kemudian bukan hanya sampai menjadi iman, tapi harus dikerjakan, harus dilakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Supaya apa? Penyertaan Roh Kudus itu terus berlanjut dalam kehidupan kita. Ya, nah, bila kita mengakui dan percaya bahwa hanya Yesus satu-satunya pribadi yang sempurna sebagai juru selamat kita, ya, hanya satu-satunya pribadi. Kalau satu-satunya pribadi berarti tidak ada yang lain. Hanya Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat kita, ya. Yang sudah menebus dosa-dosa kita dan hidup kita ini sudah dibeli dan harganya telah lunas dibayar oleh darah Yesus, korban Yesus di kayu salib. Nah, kita sekarang baca ya. Ibrani 10 ayat 10 dan 17 ya. Ibrani 10 ayat 10 dan 17.
Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya untuk persembahan oleh persembahan tubuh Yesus Kristus, ya. Tuhan tidak mati berkali-kali, hanya satu kali, ya. Hanya satu kali, ya, dikuduskan satu kali itu berarti Tuhan hanya mati bagi kita satu kali, ya. Ayat 17, dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Nah, Tuhan mati satu kali sudah berkorban untuk kita, ya. Segala dosa-dosa kita telah ditebus oleh korban Tuhan melalui darah Yesus. Nah, kalau kita mengulangi dosa yang sama, misalnya kita berdosa A, minta ampun sama Tuhan. Nah, sudah diampuni sama Tuhan oleh kuasa darah Yesus. Kemudian mengulang dosa A yang sama, maka dosa yang sudah diakui itu kan sudah mendapat pengampunan dosa. Dosa yang sudah diakui dan mendapatkan pengampunan itu menjadi batal. Nah, kalau menjadi batal berarti dosa A itu dengan mengulang dosa yang sama tetap ada dalam kehidupan manusia itu. Maka dari itu kalau kita sudah sadar, menyesal, ya, mengakui dosa A, jangan diulangi lagi supaya tidak batal pengampunan dosa itu dalam kehidupan kita. Nah, kalau dosa sudah diampuni, kita tidak mengulangi lagi dosa yang sama. Ya, dosa A selesai. Nah, kemudian selanjutnya kita mempunyai kewajiban, yaitu memuliakan Allah dengan tubuh kita. Nah, maka dalam perkataan dan perbuatan kita harus selalu memuliakan nama Tuhan. Karena tubuh kita ini adalah tempatnya Roh Kudus yang diam dalam kehidupan kita. Ya, kita baca 1 Korintus pasal 6 ayat 19 sampai 20. Ya, 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. 19, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah. Dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Nah, tubuh kita ini sudah menjadi milik Yesus yang menebus kita. Ya, ayat 20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Nah, di sini dikatakan karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Nah, Tuhan ya memberikan tubuh jasmani ini ya sudah mempunyai dosa warisan. Nah, kalau dosa-dosa kita ya sudah ditebus oleh Tuhan, oleh kuasa darah Yesus. Ya, maka kita mempunyai kewajiban. Apa kewajibannya kita? Memuliakan Tuhan dengan tubuh kita. Karena tubuh kita ini adalah baitnya Roh Kudus, tempatnya Roh Kudus, ya. Nah, bila kita mau menjadi kehidupan yang berkenan kepada Tuhan, maka kita harus hidup dalam kebenaran, ya, dan memiliki hati yang damai sejahtera, sehingga kita selalu mengalami sukacita oleh Roh Kudus, ya. Nah, kalau hati kita ini menjadi tempatnya Roh Kudus. Nah, Roh Kudus itu suka di dalam hati yang damai sejahtera. Hati damai
itu bisa kita dapatkan kalau kita hidup dalam kebenaran. Kalau kita sering mengulang-ulang dosa, ya, sudah minta ampun, diulang lagi. Minta ampun, diulang lagi. Roh Kudus tidak berkenan, tidak mau bertahta di dalam hati orang tersebut. Ya, Tuhan memberikan Roh Kudus sebagai penolong dalam kehidupan kita. Yang akan menyertai kehidupan kita, membimbing kita, menuntun kita untuk terus hidup dalam kebenaran. Nah, kalau kita sudah hidup dalam kebenaran, hati kita menjadi damai sejahtera. Dan kita selalu mengalami kesukaan. Kesukaan apa? Oleh Roh Kudus. Kita baca Roma 14 ayat 17 sampai 19. Roma 14 ayat 17 sampai 19. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, ya, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Ayat 18, karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan kepada Allah dan dihormati oleh manusia. Nah, ini merupakan pelayanan yang berkenan kepada Tuhan, ya, kepada Allah. Maka kalau kita mau mendapatkan pelayanan kita ini berkenan atau tidak kepada Allah. Nah, ini caranya, yaitu soal kebenaran, ya. Kita harus hidup dalam kebenaran. Nah, hidup benar memberikan hati yang damai sejahtera. Nah, kalau hatinya sudah damai, maka kita bisa bersukacita di dalam Roh Kudus. Tidak sering-sering berbuat dosa, tidak sering jatuh dalam dosa. Karena kita nurut pada apa? Pada firman. Ya, firman Allah itu bukan hanya untuk didengar, dimengerti. Nah, kalau hanya dimengerti itu berarti hanya menjadi pengetahuan. Ya, tidak sampai menjadi iman, tidak sampai dilakukan, tidak sampai ada praktek firman dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga firman itu tidak pernah mendarah daging dalam kehidupan kita. Ya, tapi kalau firman Allah itu kita dengar, kita mengerti, kita simpan dalam hati kita, menjadi iman dalam hati kita, juga dipraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada praktek firman dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita melakukan firman, ya, hidup takut akan Tuhan, kita tidak gampang jatuh dalam dosa, ya, karena Roh Kudus akan mengingatkan kita. Kalau kita sudah dari keluar, ya, misalnya, ya, kalau mau hidup menurut Tuhan itu dalam rel kebenaran Tuhan, ya, kita mau menyimpang sedikit, Roh Kudus itu akan selalu mengingatkan kita, oh itu tidak benar. Nah, kalau kita punya hati yang takut akan Tuhan, maka tidak akan gampang jatuh dalam dosa. Ya, walaupun setan memberikan jerat di depan kita, ya, tapi Roh Kudus menjaga. Roh Kudus itu menjaga kehidupan kita supaya kita selalu hidup benar, kita dilindungi oleh Roh Kudus, ya, tidak gampang-gampang jatuh dalam dosa. Kemudian ayat 19, sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Nah, ya, apa yang harus kita kejar? Ya, apa yang harus kita kejar? Di sini dikatakan sebab itu marilah kita mengejar
apa yang mendatangkan damai sejahtera. Ingat, hati damai itu bisa kita dapatkan hanya kalau kita hidup dalam kebenaran. Ya, tempatnya Roh Kudus itu hati yang damai. Kalau kita sering jatuh bangun dalam dosa, Roh Kudus tidak bisa bertahta di dalam hati kita. Ya, Roh Kudus hanya bertahta di dalam hati yang damai. Ya, itu kita akan mendapatkan tuntunan dari Roh Kudus. Nah, ya, bila kita selalu hidup dalam kebenaran dan memiliki hati yang damai sejahtera, maka Roh Kudus akan bertahta di dalam hati kita. Sehingga kita bisa mengalami sukacita oleh Roh Kudus dan kita secara sadar ya bisa selalu mengucap syukur dalam segala hal yang kita alami dalam kehidupan kita. Ya, kita baca Yesaya 32 ayat 17. Yesaya 32 ayat 17. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Di sini dikatakan untuk selama-lamanya. Enak enggak? Kalau kehidupan kita bisa tenang, tentram, ini Tuhan katakan untuk selama-lamanya. Nah, ingat ya, kalau kita mau mendapatkan ketenangan dan ketentraman di dalam hati kita, nah, hati kita damai, ada akibatnya. Ya, hidup benar tuh ada akibatnya apa? Ketenangan dan ketentraman. Bukan hanya sesaat anak-anak, tapi untuk selama-lamanya. Ya, untuk selama-lamanya. Kemudian kita baca lagi 1 Korintus 7 ayat 23. 1 Korintus 7 ayat 23. Kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu janganlah kamu menjadi hamba manusia. Nah, hamba manusia. Ya, ingat ya anak-anak ya. Kehidupan kita yang sudah dibeli oleh Tuhan, maka kehidupan kita itu sudah menjadi miliknya Tuhan. Nah, kalau sudah menjadi miliknya Tuhan, maka sepenuhnya Tuhan itu adalah Tuan kita. Ingat ya, Tuhan adalah Tuan di atas segala tuan. Raja di atas segala raja. Nah, kehidupan kita sudah dibeli. Harganya sudah lunas dibayar. Maka Tuhan menjadi Tuan atas kehidupan kita. Ya, dan jangan kita menjadi hamba manusia lagi. Apa sih? Apa sih itu Tuhan? Apa sih Tante hamba manusia itu? Misalnya gini. Untuk mendapatkan sesuatu dalam tanda kutip, ya, sesuatu apa itu? Ya, maka manusia harus berdusta, tidak jujur, tidak taat, tidak dengar-dengaran pada kehendak Tuhan. Sehingga hidup takut akan Tuhan itu tidak ada lagi dalam hati manusia. Nah, ya, manusia itu hanya karena menuruti keinginan dagingnya, ya, maka manusia menjadi hamba manusia yang lain. Ya, atau mengikuti keinginan dagingnya sendiri dengan segala hawa nafsunya, maka menghalalkan segala cara untuk memenuhi keinginan dagingnya. Sehingga jatuh dalam dosa-dosa sampai puncaknya dosa. Nah, apa itu? Ya, kalau anak-anak di sekolah, nah, ya, anak-anak lingkup sekolah ini kalau menjadi
mengikuti keinginan daging, misalnya ada ulangan, ada ujian. Nah, contek-contekan. Nah, anak-anak kan sudah tahu itu enggak boleh, ya. Dosa di hadapan Tuhan. Tapi karena keinginan dagingnya supaya mendapatkan nilai yang bagus, belajarnya kurang. Nah, kurang menguasai bahan-bahannya sehingga ada keinginan untuk mencontek. Nah, itu jatuh dalam dosa itu ya. Iblis sudah memberikan jerat. Kalau kita tidak mau, ya, biar iblis menaruh jerat di depan kita supaya kita mencontek. Contek-contekan ada temannya. Ayo, nanti kasih tahu aku ya. Aku juga kasih tahu kamu. Nah, kerjasama. Nah, kalau kita tidak mau tidak mau berbuat dosa, tidak mau keluar dari rel kebenaran Tuhan, tetap walaupun kita tidak bisa, ya tetap tidak mau contek-contekan. Nah, itu namanya hidup takut akan Tuhan. Ya, hidup takut akan Tuhan, tetap jujur di hadapan Tuhan, tetap hidup takut di dalam Tuhan. Nah, kalau kita sadar ya, jika kita sadar kalau kehidupan kita ini sudah menjadi miliknya Tuhan, maka kita dengan tulus dan setia akan melayani Tuhan ya, bagi yang sudah besar ya, kakak-kakak yang sudah baptisan air menjadi imam-imam, juga seperti tante ya, mempunyai jabatan pelayanan menjadi imam-imam yang sudah Tuhan percayakan, jabatan pelayanan yang sudah Tuhan percayakan, juga diberikan karunia-karunia Roh Kudus oleh Tuhan. Nah, ya. Itu kita tulus, kita setia melayani Tuhan ya. Dengan karunia-karunia Roh Kudus yang sudah Tuhan percayakan dalam kehidupan kita, setiap pribadi itu berbeda-beda jabatan pelayanannya ya. Ada yang bisa nyanyinya bagus, suaranya bagus. Nah, melayani singer, nanti kur, kalau anak kakak-kakaknya ikut kur kaum muda. Di sini banyak pelayanan-pelayanan yang bisa diambil. Misalnya suka musik, pinter musik. Nah, ambil musik ya sebagai jabatan pelayanannya. Banyak sekali jabatan pelayanan yang Tuhan sediakan dan kita tahu diri kita sendiri ya anak-anak ya. Kita bisa melayani Tuhan apa? Ya, kelebihan kita dalam hal apa? Nah, itu kita persembahkan kepada Tuhan ya. Untuk memuliakan nama Tuhan lewat tubuh kita. Lewat kelebihan-kelebihan apa yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita untuk memuliakan nama Tuhan ya, untuk melayani Tuhan ya, dan selalu kita hidup dalam kebenaran dan kesucian ya. Kita harus menjaga tahbisan kita ya. Jabatan pelayanan dan karunia-karunia Roh Kudus itu adalah tahbisan kita. Ya, kita menjadi anggota-anggota tubuh Kristus kalau kita mempunyai jabatan pelayanan. Ya, kalau kita tidak ambil jabatan pelayanan, kita tidak tahu tempatnya di dalam tubuh Kristus itu sebagai apa. Ya, kita harus ambil. Ya, jabatan pelayanan harus kita kerjakan. Bukan hanya dikerjakan, juga dijaga tahbisannya. Ya. Supaya dijaga, supaya selalu hidup dalam kebenaran dan kesucian. Kita harus tegas ya terhadap diri kita sendiri. Enggak usah koreksi-koreksi orang lain, tapi kita harus tegas terhadap diri kita sendiri ya. Untuk menjaga kebenaran dan kesucian tahbisan kita. Jabatan pelayanan yang sudah Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Supaya
kita bisa memuliakan nama Tuhan. Ya, ingat ya anak-anak ya, nanti kalau anak-anak sudah remaja kaum muda ya dari sekolah minggu, jangan sampai lepas ya, jangan sampai hilang, tetap dari sekolah minggu lanjut ikut ibadah kaum muda. Misalnya anak-anak yang sudah besar saat ini ya, mau ikut masih sekolah minggu, mau ikut kebaktian kaum muda, boleh itu. Dianjurkan sekali ibadah remaja kaum muda supaya tidak lepas, tidak hilang, ya, bisa lanjut ke kaum muda. Nah, itu di sana nanti sesudah anak-anak ambil, ya, sudah Tuhan gerakkan untuk baptisan air. Nah, lanjut ke kaum muda, ibadah kaum muda ya anak-anak ya. Nah, tabisan dan jabatan pelayanan yang sudah Tuhan percayakan dalam hidup kita seharga korban Kristus. Kita harus ingat itu dalam kehidupan kita masing-masing. Ya. Yang tidak bisa, korban Yesus itu tidak bisa dibeli dengan apapun di dunia ini. Dengan uang kita misalnya, kita punya harta banyak, kita mau membeli. Tidak bisa ya anak-anak. Tadi sudah dikatakan Tuhan mati hanya untuk satu kali. Ya, untuk selama-lamanya. Nah, pengampunan dosa itu kita bisa lakukan. Nah, kalau Roh Kudus setiap kita mendengar firman, Roh Kudus mengingatkan kita ya akan dosa-dosa yang tidak kelihatan, yang kita sendiri yang tahu. Ya, orang tidak akan tahu dosa apa yang ada di dalam hati kita. Ya, dosa yang tersembunyi. Tapi Tuhan itu akan bukakan lewat firman Tuhan. Nah, kalau Tuhan menyadarkan kita, ya, sehingga kita sadar, kita menyesal, kita minta ampun kepada Tuhan. Nah, Tuhan mengampuni kita. Nah, kalau sudah diampuni oleh Tuhan, jangan mengulangi dosa yang sama. Supaya apa? Pengampunan dosa itu tidak batal. Ya, dan dosanya ada lagi. Kalau batal pengampunan dosanya, dosa yang sudah diakui, ya, diakui oleh Tuhan, sudah diampuni. Kalau mengulang lagi dosa yang sama, pengampunan dosa itu batal, berarti dosanya masih ada dalam kehidupan kita. Nah, jangan mengulangi dosa yang sama lagi, ya. Nah, setiap pelayan Tuhan, ya, imam-imam yang beribadah dan melayani Tuhan dengan setia, benar, dan berkobar-kobar adalah seorang hamba Tuhan dan anggota tubuh Kristus. Ya, jadi bukan hamba manusia lagi, tetapi hamba Tuhan. Nah, kita baca ya, Ibrani 10 ayat 25. Ibrani 10 ayat 25. Ya. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Ingat ya anak-anak ya. Bertambah satu hari berarti kedatangan Tuhan bertambah dekat satu hari. Ya, kedatangan Tuhan sudah mendekat. Pertambahan satu hari itu adalah bagi Tuhan, Tuhan akan lebih dekat lagi satu hari untuk datang kepada kita. Ya, ingat Tuhan mau datang, kita harus siap. Anak-anak ingat ceritanya Bapak Nuh. Ya, di sana
tidak ada seorang pun anak-anak yang selamat. Tidak ada seorang pun anak-anak yang selamat. Ya, kita melayani Tuhan dengan hati yang damai sejahtera, ya, dan dalam urapan Roh Kudus. Kita harus menjadi tubuh Kristus yang hidup, artinya kita harus aktif dan setia berkobar-kobar dalam ibadah pelayanan dan masuk dalam pelayanan pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Ya, ingat, zamannya Bapak Nuh itu akan kembali pada saat kita hidup di zaman akhir ini. Ya, dosa-dosa bukan makin berkurang, tapi dosa-dosa akan memuncak. Ya, anak-anak harus perhatikan. Ya, persekutuan tubuh Kristus yang terkecil itu ada di dalam kehidupan nikah dan rumah tangga. Di dalam nikah rumah tangga itu ada papa, mama, dan anak. Anak-anak harus menurut dulu kepada orang tua, baru taat dengar-dengaran kepada Tuhan. Tidak bisa ya anak-anak, aku taat dengar-dengaran, nurut sama Tuhan, tapi tidak nurut sama orang tua. Itu tidak benar ya anak-anak, itu bohong. Nah, kita harus nurut dulu. Kalau orang tua memberikan nasihat kepada kita, nasihatnya itu pasti benar. Kita dengarkan, kita ikuti. Ya, supaya kehidupan kita menjadi kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Tuhan sudah memberikan Roh Kudus dalam kehidupan kita untuk menyertai kita sejak masih kecil. Ya, anak-anak sudah diserahkan kepada Tuhan. Tuhan akan menyertai kita dengan Roh Kudus. Ya, Roh Kudus itu berperan penting dalam kehidupan kita. Ya, kehidupan tanpa Roh Kudus itu tidak berguna apa-apa. Walaupun dia hebat, pandai, ya, tapi kalau tidak ada Roh Kudus dalam kehidupan manusia, manusia itu tidak berguna. Ya, di hadapan Tuhan tidak berguna sama sekali. Ya, ingat ya, Tuhan sudah memberikan Roh Kudus kepada kita. Kita harus dengar-dengaran, peka. Kita harus berdoa kepada Tuhan supaya Roh Kudus memberikan kepekaan dalam kehidupan kita. Supaya kita tidak gampang berbuat dosa. Ya, selalu mau hidup dalam kebenaran. Ya. Nah, anak-anak, peranan Roh Kudus itu dalam kehidupan kita sangat penting. Ya. Kita sudahi ibadah sore hari ini. Kita mau nyanyikan lagi Haleluya 12 kali. Ya, kita mau tutup dengan doa. Kita tutup dalam doa, anak-anak lipat tangan, mata tutup mata, dan tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan untuk firman yang sudah Kau berikan dalam kehidupan kami. Biarlah urapan Roh Kudus-Mu
yang akan berkata-kata lebih lanjut dalam kehidupan anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Biarlah Tuhan berkemurahan dalam kehidupan kami semua. Urapi kami selalu dengan urapan Roh Kudus. Biarlah Roh Kudus-Mu selalu menyertai kehidupan kami semua untuk menuntun dan membimbing kami. Supaya kehidupan kami menjadi kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Kami membutuhkan Roh Kudus-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan, terima kasih untuk semua yang sudah Tuhan lakukan dalam kehidupan kami. Lanjut Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu yang akan memimpin kami, supaya kami boleh mengerjakan firman-Mu dalam kehidupan kami. Roh Kudus-Mu boleh menyadarkan kehidupan kami lewat pemberitaan firman-Mu. Tuhan, tolong kami semua. Ampuni segala kekurangan kami, ampuni segala dosa-dosa kami, kekurangan dan kelemahan kami, juga keterbatasan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk semua yang sudah Tuhan lakukan dalam kehidupan kami. Kami alaskan doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Selamat sore anak-anak, kita bertemu kembali minggu depan.